teman-teman. Di zaman yang kian modern kini, teknologi sudah semakin berkembang dan banyak digemari. Sejumlah aplikasi telah dibentuk. Banyak di antara yang ditunjukkan untuk meringankan tugas sehari-hari manusia. Ada pula yang diciptakan untuk melakukan hal khusus. Contoh, Silicon Valley yang dibangun di atas gagasan bahwa teknologi adalah kekuatan yang harus digunakan untuk kebaikan. Mereka telah melakukan banyak perubahan besar yang bisa dilihat hanya dalam satu generasi. Apple membuat ponsel pintar secara berskala dan masih laku di pasaran dunia. Facebook menghubungkan lebih dari 2 miliar orang di planet ini. Google mampu memberikan jawaban untuk hampir semua pertanyaan hanya dengan waktu sepersekian detik saja. Perusahaan seperti Amazon, Netflix, dan Uber seolah paham apa yang dibutuhkan umat manusia di bumi, sehingga mereka dianggap penting. Tetapi, seluruh teknologi yang dilahirkan tersebut pun membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Peretas misalnya, hacker sudah beberapa kali mencuri data dan identitas pengguna aktif internet. Ada pula penyalahgunaan media sosial untuk mempengaruhi pemilihan umum, menabur kebencian dan berita bohong. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan atau AI dan sistem pengenalan wajah juga disebut mengkhawatirkan banyak pihak. Pertumbuhan dan kapasitas anak-anak pun menjadi tantangan terbesar orang tua saat ini. Namun, berita baiknya adalah beberapa perusahaan yang bergabung di Silicon Valley bergabung dengan akademis, pembuatan kebijakan, dan konsumen untuk memecahkan segala permasalahan itu. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, siapkan diri kalian dan nikmati videonya. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar kami lebih semangat lagi mengupload video. Yang pertama, pengenal wajah. Teknologi canggih ini sudah menciptakan manfaat baru dan penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Tetapi kita harus berpikir luas tentang resikonya. Demikian menurut Brad Smith, Presiden Microsoft. Menurutnya, sejauh ini sistem penindai atau mengenal wajah dinilai mampu melampaui kemampuan pemerintah yang ada di sejumlah negara. Otoritas bahkan harus mengadopsi undang-undang baru untuk melindungi bangsanya dari diskriminasi, ancaman terhadap data pribadi, dan dampak potensial terhadap hak-hak demokrasi. Yang kedua, pengatur saraf. Ketimpangan saraf bisa menjadi permasalahan yang timbul di masa depan. Moran Cherf, ahli ilmu saraf dan profesor bisnis di Northwestern University, mengemukakan beberapa orang akan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan sebuah chip yang ditanamkan di otak, sehingga membuat diri mereka secara tidak proporsional lebih pintar daripada rata-rata manusia. Mungkin juga ada resiko manipulasi pikiran dengan ahli saraf yang semakin baik dalam mengembangkan ilmunya untuk mengakses otak dan mengubah pemikiran manusia. Kita bahkan bisa mencapai dunia di mana kita juga bisa mengubah pikiran orang lain. Ini adalah teknologi yang menakutkan, mengetahui bahwa seseorang dapat menulis ke dalam pikiran kita, menciptakan pikiran dan ide-ide dalam otak kita sendiri, sehingga kita tidak akan bisa membedakan hasil dari apa yang kita buat sendiri. Yang ketiga, pelindung bocah. Oswald Spiro, MD, gelar untuk Doctor of Medicine dari Harvard University, mengatakan sebuah aspek perkembangan manusia, kesehatan dan kesejahteraan akan tergantung pada kemampuan kita untuk menavigasi dan membentuk hubungan sosial yang penuh kasih. Namun, beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa para orang tua dapat membahayakan anak-anak mereka ketika mereka mengalihkan perhatian ke ponsel. Dalam satu waktu, anak di bawah umur dan bayi jadi lebih negatif dan kurang mengeksplorasi ketika orang tua mengangkat telepon mereka. Kebiasaan menggunakan perangkat digital mungkin menghalangi hubungan interpersonal
sesama individu. Penelitian Kathy Hirschpasek, PhD, dari Temple University menunjukkan 74% kepala sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengeluh bahwa kekhawatiran terbesar mereka adalah peningkatan tajam pada emosional anak-anak lantaran pemakaian gawai. Yang keempat, keamanan rumah sakit. Joshua Corman, ahli strategi keamanan cyber, menuturkan, "Saya meluncurkan sukarelawan peretas kolektif untuk menyelamatkan nyawa manusia melalui penelitian keamanan. Kita telah berpartisipasi besar pada keselamatan pasien di rumah sakit, terutama dengan adanya perubahan pada panduan FDA dan perangkat medis. Tetapi resiko buruk juga akan tetap ada." Jadi seiring dengan adanya riset tersebut, ia sudah mulai membunuh pasien. Tentu saja tidak secara harfiah, tapi melalui simulasi peretasan dengan dokter ahli. Tim penelitian dapat mematikan peralatan medis yang sifatnya penting, menghancurkan data pasien, dan membuat cukup banyak penundaan perawatan yang mirip malapetaka, sehingga pasien akan mati jika itu bukan simulasi. Kami melakukan riset ini untuk mengkatalisasi reformasi medis. Sebelum ada kerusakan nyata pada pasien, dokter secara implisit mempercayai teknologi, tetapi ada harga yang harus dibayar. Rumah sakit perlu melakukan latihan serupa dan beradaptasi dengan resiko yang muncul ini. Yang kelima, keamanan nasional. Akankah perusahaan teknologi Amerika bekerja untuk memberikan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya teknologi pertahanan terbaik? Atau akankah mereka membiarkan China, Rusia, dan memimpin? Jika kita tidak melakukan pekerjaan itu, orang lain akan memiliki kekuatan di ruang pertahanan untuk menetapkan norma etika yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, ucap Palmer Luckey, pendiri Anduril, sebuah perusahaan pertahanan. Yang keenam, etika sehari-hari. Apa gunanya hukum ketika ilmuwan China He Jiankui mengklaim bahwa dirinya telah mengedit DNA bayi kembar? Regulasi teknologi yang ramah inovasi sangat penting, tetapi seringkali tidak efektif. Etika membutuhkan pemikiran terlebih dahulu sebelum bertindak. Etika juga harus menjadi kebiasaan sehari-hari dalam mengambil keputusan dan komitmen, mengarahkan setiap pilihan di semua tingkat organisasi. Kata Susan Lientau, dosen etika di Stanford University dan konsultan etika. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.